Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Aminatul Mutmainah SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan program studi guru kelas dengan nomor NIM 062 108 25 498. Hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 3 di Miss Zainul Irsyad. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Ya, coba sekarang kalian pimpin untuk berdoa dulu. Silakan ketuanya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang saya absen silakan untuk menunjuk atau angkat tangan. Alifah Nur Aziza, Ajeng Afkarina Nafis, Aziza Artanti Ayu, Alif Maulana, Ibnu Manik, Jafir Ahtam, Bunga Citra Lestari, Vika Putri Anggaini, Ali Al-Baisan tidak masuk. Muhammad Ali Daniel Al-Farizi, Muhammad Daniel Alfiansa, Muhammad Nazirul Asrofi, Muhammad Adra Al-Waisan tidak masuk. Reva Arda Sabrina tidak masuk juga. Rizka Maulidia Gufron, Rohmatul Maula, Faiza Hasanah, Sofia Safani, Sodikul Kulub. Alhamdulillah. Ya, untuk agar kita lebih mencintai negara kita Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
vertebrata. Coba kalian sebutkan contoh hewan yang termasuk dalam hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Coba disebutkan. Sapi, kambing, kelinci, kerbau. Nah, dari keempat hewan yang sudah kalian sebutkan tadi itu juga mengalami siklus hidup. Ya, tujuan dari ibu memberikan pelajaran tentang siklus hidup hari ini adalah agar kalian bisa mengetahui bagaimana proses terjadinya siklus hidup pada hewan dan tumbuhan juga pada manusia. Untuk lebih semangat lagi belajarnya, marilah kita melakukan ice breathing dulu ya, biar tambah lebih semangat lagi. Yuk, tepuk semangat. Ya, sekarang coba kalian buka semua bukunya di atas meja, ya. Baik, untuk melanjutkan pelajaran berikutnya tentang siklus hidup, ibu akan menampilkan video ini, ya. Dan tolong nanti kalian perhatikan dan disimak baik-baik ya, siklus hidup dari hewan. Dan nanti setelah kalian menyimak dan melihat dan membaca dari video ini, berikutnya ibu akan membentuk kelas ini menjadi kelompok diskusi. Ya, jadi dalam kelas ini ibu akan membuat 3 kelompok diskusi. Jadi tolong kalian nanti simak baik-baik dan dibaca materi yang ada di video ini dengan seksama dan lebih jelas. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 3 SD bab 2. Ayo kita ke videonya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita mulai dari topik A teman-teman. Ini kita akan mempelajari tentang siklus hidup rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi teman-teman. Apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan ya? Kira-kira apa teman-teman? Ya, makhluk hidup tersebut akan mengalami kelangkaan atau kepunahan teman-teman. Salah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, tadi kita sudah mempelajari tentang siklus hidup manusia. Sekarang kita akan mempelajari tentang siklus hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama, ini ada contoh dari siklus hidup tomat, teman-teman. Jadi ini siklusnya dimulai dari biji atau benih. Kemudian benih ini akan tumbuh akar dan tunasnya atau menjadi kecambah ya. Setelah itu akan tumbuh menjadi tumbuhan muda, lalu berkembang menjadi tumbuhan yang berpunah dan menjadi tumbuhan dewasa, di mana ini akan menghasilkan buah tomat, dan dari buah tomat ini nanti kita dapat biji lagi untuk ditanam. Begitu seterusnya teman-teman. Lalu contoh yang berikutnya ini ada siklus hidup kucing. Dimulai dari kucing dewasa, ini akan teman-teman, dia akan hamil, kemudian akan melahirkan bayi kucing. Dari bayi kucing ini menjadi anak kucing, dan anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Begitu seterusnya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini ada informasi teman-teman. Jadi ternyata jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung jenisnya. Begitu juga dengan lamanya siklus hidup mereka teman-teman. Seperti yang terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan berikut. Dari contoh yang pertama ini ada kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa. Ia juga bisa menghasilkan ratusan telur. Lalu contoh yang kedua ada lalat yang membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Kalau
alat dewasa bisa mengeluarkan sampai 150 telur, teman-teman. Contoh yang ketiga adalah gajah. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun. Gajah pun umumnya hanya menghasilkan satu anak setiap berkembang biak. Jadi ternyata siklusnya ada yang cepat, ada yang lama juga. Lalu berikutnya ini ada kangkung. Dimana kangkung ini termasuk tanaman yang cepat tumbuh, teman-teman. Dalam waktu 4 sampai 6 minggu, tanaman ini sudah dewasa dan bisa dipanen. Contoh yang kelima ini ada padi. Padi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen, teman-teman. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa siklus hidup antara hewan satu dengan hewan yang lainnya, tanaman satu dengan tanaman yang lainnya itu berbeda-beda ya, teman-teman. Ada yang lama, ada yang sebentar. Kemudian jumlah dari keturunannya atau dari anaknya itu juga ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, teman-teman, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke topik ini. Kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Sama atau berbeda? Sama dulu, teman-teman. Ya, kita bertelur. Ayam betina akan mengulangi telurnya selama 21 hari. Kemudian menetaslah anak-anak ayam yang menjadi ibunya. Namun paruhnya masih kecil, bulunya halus dan lembut, teman-teman. Ibu ayam akan menjaga dan mengajari anaknya untuk minum serta mencari makan. Anak ayam terus tumbuh menjadi ayam dewasa saat umurnya 6 bulan. Jengkelnya pun sudah tumbuh seperti ibunya dan siap untuk bertelur atau menghasilkan anak-anaknya sendiri. Kemudian yang berikutnya ini kita akan belajar tentang siklus hidup ikan mas. Bagaimana anak-anak? Sudah menyimak tayangan dari video tadi? Sudah. Ya, saya yakin tayangan video tadi sudah jelas ya. Dan untuk hari ini, untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan kertas ini untuk dikerjakan tiap kelompok. Ya. Diisi jawabannya ya. Ditulis nama kelompoknya. Nah, kertasnya sudah saya bagikan tiap kelompok ya. Untuk itu silakan kalian kerjakan kertas itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Isi sesuai dengan siklus hidup yang sudah ditayangkan pada video tadi. Ya, silakan isi, sudah dikerjakan? Ya, kan? Ya, namanya kelompok siapa yang di sini? Ya, ada sudah namanya. Ini adalah siklus hidup manusia ya. Ya, manusia. Kalau ini ada sendiri saja. Ya.
Mana yang belum? Ya, siklus hidup ayam dari apa dulu? Terus setelah itu jadi apa? Anak ayam betis. Anak ayam betis ya. Sudah semua ya? Baik, coba sudah semua? Sudah. Yuk. Coba kalau sudah selesai dikerjakan, sekarang coba tiap kelompok untuk maju di depan ya, membaca hasil dari siklus hewan yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, coba keluarkan dari kelompok 1. Maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, namanya Rida, akan membacakan hasil dari siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia pertama janin, kedua bayi, ketiga anak-anak, keempat remaja, dan kelima dewasa. 2. Siklus hidup ayam. Pertama telur, kedua anak ayam kecil, ketiga ayam dewasa. Sudah. Ya, sekarang coba tepuk tangan anak-anak. Kelompok 1 sudah membacakan hasil dari diskusi tadi ya. Sekarang coba kelompok ini di bawah. Coba ini kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Asri dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi tentang sedang hidup pada manusia. Ya, apa dulu itu siklusnya? Itu dari janin, kemudian dua bayi, tiga kecil, empat anak muda, dan 5 dewasa. 2 siklus hidup ayam. suaranya kurang keras. Dengar apa enggak? Ini coba yang belakang dengar apa enggak? Lebih keras lagi suaranya Mas Azri, ayo. Kedua, siklus hidup ayam. Pertama telur, kedua ayam kecil, dan ketiga ayam dewasa. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah ya. Ketiga kelompok tadi sudah maju dan sudah mengapresiasikan ya hasil dari siklus hidup dari hewan, yaitu dari makhluk hidup, yaitu dari manusia dan hewan. Coba saya ulang lagi ya. Coba saya ulang lagi ya. Coba sekarang coba siklus hidup pada manusia itu awalnya terjadi dari apa dulu? Janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Sedangkan siklus hidup pada ayam, coba sebutkan dulu. Ayam bertelur, ayam menetas menjadi telur, terus anak ayam, ayam dewasa, terus ayam udah iya, udah terus
selesai. Ya, dari siklus hidup tadi, setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan, memiliki sebuah perjalanan hidup yang dinamakan dengan siklus hidup. Nah, siklus hidup ini dimulai dari lahir, kemudian tumbuh menjadi dewasa, setelah itu berkembang biak, dan akhirnya mati ataupun meninggal. Itu yang terjadi pada manusia. Ya. Nah, siklus hidup ini contohnya bisa juga terjadi pada kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu misalnya terjadi dari telur dulu, kemudian telur menetas menjadi ulat. Ulat ini berubah menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah sekali. Ya, begitu juga dengan siklus hidup dari ayam, yaitu dari telur, kemudian telur ini menetas menjadi ayam kecil, setelah itu ayam kecil menjadi ayam besar. Nah, dari sini ya kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman juga bisa mengalami siklus hidup. Nah, sekarang coba, kalau tanaman itu asalnya dari mana dulu? Biji. Dari apa dulu? Ya, kalau tanaman itu asalnya dari biji dulu. Biji kita tanam ya, kemudian tumbuh apa? Akar. Tumbuh akar. Nah, setelah itu tumbuh akar, kemudian setelah itu tumbuh apa? Tumbuh batang. Ya, batang ini akan tumbuh lagi semakin tinggi, kemudian akan keluar apa? Bunga. Akan keluar daun dulu, ya. Akan keluar daun, kemudian akan keluar bunga, kemudian bunga ini akan menjadi apa? Buah. Nah, di dalam buah ini ada biji. Ya, di dalamnya ada biji, dan biji ini bisa digunakan untuk ditanam kembali. Nah, itu adalah proses siklus hidup yang terjadi pada tumbuhan. Ya. Dari hasil pembelajaran tadi ya tentang siklus hidup, ya, coba apa yang kalian dapat dari pelajaran yang sudah kalian dapat hari ini ya, tentang proses siklus hidup. Dari hasil pembelajaran tadi ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dengan adanya siklus hidup kita bisa mengetahui tentang terjadinya proses siklus hidup ya, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian dengan adanya siklus hidup, hewan-hewan dan tumbuhan itu bisa juga manusia ya, bisa tumbuh menjadi banyak dan bisa menjadi makhluk hidup yang lebih lestari dan lebih terjamin lagi ya. Baik anak-anak, saya lihat hari ini kalian kok sudah ngantuk ya, sudah capek ya. Ya, biar tambah semangat lagi ya, tidak ngantuk, hilang ngantuknya. Coba kita lakukan SBP lagi, ayo. Tepuk semangat. Baik anak-anak ya, karena kalian sudah capek ya untuk hari ini, biar saya kasih tugas pekerjaan di rumah ya, dikerjakan di rumah ya. Ya, coba kalian kerjakan bukunya, kalian buka halaman 12. Buka bukunya halaman 12. Tuh. Sudah kamu? Belum. Sudah ya? Kalian kerjakan halaman 12 itu ya, dikerjakan di rumah ya, tentang siklus hidup pada
siklus hidup pada ayam lagi ya. Kalian tulis tadi proses ya terjadinya siklus hidup pada kupu-kupu dan juga siklus hidup pada ayam yang sudah ditampilkan di layar video tadi. Bisa ya? Bisa. Ya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silakan dimasukkan dulu bukunya di tas masing-masing. Ya. Kemudian kita sambil untuk memimpin doa semuanya.